Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Nita Nahas dengan NIM 232251166, Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas E semester 2. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Perkembangan masyarakat selalu menghasilkan kebaruan di mana perubahan-perubahan kecil atau besar dalam masyarakat berlangsung sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Sifat dinamis perubahan itu sendiri sejalan dengan hakikat manusia yang selalu ingin berubah. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan manusia dan entitas lain dalam masyarakat. Lazimnya di kota-kota Indonesia, kota Kupang menjadi tempat tujuan migrasi dan urbanisasi penduduk dengan motivasi pendidikan dan ekonomi seperti yang di atas. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, kota ini memiliki beberapa lembaga pendidikan tinggi dan aktivitas ekonomi yang menjadi daya tarik migrasi dan urbanisasi, terutama bagi kaum muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau sekedar mencari pekerjaan yang lebih baik. Untuk ini, salah satu wilayah kota yang paling digemari adalah kawasan Kelurahan Oesapa dan beberapa kelurahan yang mengitarinya. Area ini menjadi pusat migrasi dan urbanisasi, setidaknya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, sebagai daerah poros di mana membentang jalan raya Trans Timor, Jalan Timor Raya yang menghubungkan satu kota dengan 5 kabupaten lainnya dan antara Indonesia dan Timor Leste. Jalan ini menghubungkan kota Kupang dengan Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan negara Timor Leste, sedangkan berdampingan dengan Oesapa dan Lasiana. Di Oesapa Selatan juga terhampar jalur alternatif berupa Jalan Eltari 3 yang sama sibuknya dengan jalur Trans Timor. Bukan itu saja, Kelurahan Oesapa Selatan berbatasan dengan Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafu, di mana Bandar Udara Eltari beroperasi menjadi pusat aktivitas berbagai penerbangan utama di NTT. Menurut Kesdun dan Babones 2006, terdapat 3 elemen dasar kota, yakni elemen ekologi, ekonomi, dan sosial yang bekerja secara efektif mempengaruhi kehidupan kota. Elemen ekologi berkaitan dengan kondisi lingkungan kota dan masyarakat perkotaan, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Elemen ekonomi merujuk pada aktivitas ekonomi dan perekonomian yang diusahakan oleh masyarakat perkotaan. Sementara itu, elemen sosial terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Persoalan budaya termasuk di dalam elemen sosial ini. Terjadinya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Selain karena kontradiksi internal, hal modernisasi dan industrialisasi menyebabkan sebuah wilayah berkembang cepat. Ruri 2004 mengatakan bahwa industrialisasi atau baik industri barang maupun jasa dianggap sebagai faktor penting perubahan sosial. Sebagai akibat dari industrialisasi, teknologi menimbulkan perubahan sosial pada tata yang lain. Pemodokan membentang dari Kelurahan Lasiana, Oesapa Selatan, Oesapa, dan Oesapa Barat dengan sejumlah mencapai hampir 500 unit dalam berbagai ukuran dan jumlah kamar antara 2 sampai dengan 65 kamar.
jumlah ini tentunya menjadi berlipat ganda bila dihitung penghitungnya. Penghitungnya bervariasi latar belakang, mulai dari mahasiswa sebagai yang paling banyak sejumlahnya sampai dengan buruh, sopir, nelayan, petani, pedagang, pegawai swasta negeri termasuk pengangguran, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Para penghuni pemondokan tersebut kemungkinan akan bertambah jumlahnya ketika dihitung juga mereka untuk yang sudah berkeluarga dan tinggal bersama dalam satu kamar. Penghuni pemondokan pada umumnya didominasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi di sekitar Kelurahan Oesapa. Penghuni berlatar belakang mahasiswa tersebut dapat diperkirakan usianya di antara 17 sampai 25 tahun. Usia-usia seperti ini biasanya sangat terbuka terhadap absorpsi nilai-nilai pop, sehingga seringkali berdampak negatif bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan pemondokan di mana para mahasiswa tinggal sebenarnya ikut menentukan sebagai filter bagi penghuninya. Ironisinya, kebanyakan bangunan pemondokan tidak disertai dengan aturan-aturan bagi setiap penghuninya. Kalaupun ada aturan, sangat longgar dan selalu dilanggar oleh penghuninya sendiri. Pada saat yang sama, kontrol sosial oleh masyarakat juga berada pada titik terendah hingga penetrasi nilai dan budaya pop menemukan ruang ekspresinya tanpa terbendung. Fakta ini menjelaskan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang berubah. Kebebasan sosial tanpa nilai kontrol mencerabut nilai-nilai sosial kultural masyarakat setempat. Demikian pula dengan kompetensi ekonomi yang membonceng perubahan sosial akibat alkulturasi banyak nilai sehingga cenderung tanpa arah. Secara resiprokal, semua variabel ini sangat mendorong dan mempercepat perubahan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Adapun perubahan struktur dan fungsi sosial menjelaskan perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Oesapa dan sekitarnya, menuntut kita untuk memeriksa kembali aspek sejarah atau historis dan kesadaran akan sejarah itu sendiri. Oesapa sebagai wilayah yang memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang sesungguhnya dapat dikatakanlah mengalami disorientasi sejarah dan kesadarannya. Dilihat dari letak wilayah di pesisir pantai, sekilas terbayang nilai-nilai maritim kuat melandasi interaksi sosial dan ekonomi masyarakat Oesapa dan sekitarnya. Memang sebenarnya dahulu warga setempat sering bertani atau ladang dan nelayan, akan tetapi warisan nilai-nilai maritim dan agraris justru tidak cukup kuat ditemukan di sana. Hal ini terlihat dari komposisi pekerjaan dan etnis yang terdiferensiasi secara luas. Pekerjaan masyarakat setempat cukup beragam, namun yang berhubungan dengan maritim hanya 34,% dari total penduduk yang bekerja. Bahkan tidak ditemukan aktivitas atau sisa-sisa aktivitas agraris sama sekali. Sementara secara etnis terdapat kurang lebih 20 etnis yang menetap. Kondisi ini semakin tidak terbantahkan ketika temuan lapangan menunjukkan 78,9% masyarakat mengakui adanya persoalan relasi sosial berupa konflik di tengah-tengah mereka dengan menempatkan konflik antar tetangga pemondokan sebesar 55,9%. Entah kapan mulai berubah menjadi seperti yang digambarkan di atas, namun perubahan struktur sosial terjadi dengan cukup cepat. Temuan lapangan menunjukkan beberapa perubahan sosial tersebut. Pertama, ketimpangan sosial yang terus melebar.
terutama di sektor pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Ketimpang tercipta cukup menonjol. Rata-rata lulusan sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP berpenghasilan kurang dari 1 juta. Selebihnya lulusan SMP 20,22% dan 17,83% lulusan SMA mempunyai penghasilan antara 1-2 juta. Sedangkan lulusan sarjana yakni diploma atau S1, S2, dan S3 pada umumnya memiliki penghasilan di atas 1 juta sampai dengan 5 juta. Ini belum termasuk 19,12% sarjana yang belum bekerja. Interaksi sosial antara individu yang berbeda dengan tingkat pendidikan jelas berimplikasi pada banyak hal